Hmm. Selamat siang, Bapak Ibu di sini yang hadir, Pak Munir, Pak Sunardi, Ibu Bahari, dan juga Prof. Artini. Terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri undangan yang sudah diberikan. Seperti yang sudah sempat kita bicarakan tempo hari, bahwa masalah kurikulum ini harus segera kita bicarakan, terutama karena peran asosiasi begitu penting, baik di aturan yang lama maupun aturan yang baru. Asosiasi tetap memiliki peran untuk memvalidasi kurikulum yang kita miliki. Nah, di prodi masing-masing. Nah, oleh sebab itu, mari kita berdiskusi bersama. Terima kasih Pak Munir, Ya, SK sudah dibuat. Siapa ya. ya ketua panitianya, Pak? Mohon maaf. Ya, Pak itu Sunardi atau Prof. Pak Munir? Sunardi. Prof. Pak Sunardi, Bu. Ya, Sunardi. tim Ya, ya, itunya. Prof. Nardi, terima kasih banyak. Mari kita bicarakan bagaimana kita merancang kegiatan ini sehingga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Sebenarnya sih kita mestinya bisa mendapatkan masukan juga dari semua teman yang ada di grup. Mungkin karena ada kesibukan masing-masing, jadi yang hadir hanya kita yang berlima, Prof. Artini, Pak Munir, Bu Pari, dan Prof. Nabi sendiri. Nah, semoga meskipun kita hanya berlima, kita bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan. Saya sangat percaya kepada Bapak Ibu semua, pasti menterjadikan kegiatan ini dengan penuh semangat. Saya berharap semoga kita bisa nanti ada kegiatan bersamaan dengan saat ada di Konaspi, atau mungkin ada kegiatan lain yang terpisah, nanti silakan kita diskusikan bersama untuk ini. Sekian hanya pembukaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak semua kepada Bapak Ibu semua, dan izinkan saya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa membuka kegiatan ini, rapat ini secara formal. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Dewi atas pembukaannya. Ya. Sekali lagi Prof. Sunardi sebagai ketua di ini ada bagian-bagian dari sana nanti yang bisa nanti apa kita gerakan Pak nanti ya. Tapi utamanya kan tim kurikulum di asosiasi ini Pak Nadi, saya, kemudian Prof. Ini ya kalau salah Prof. Saya lupa. Intinya kan semuanya harus ikut bergerak karena nanti kan yang menjadi penilai ini selamat bergabung Bu Yusi ya. Bu Yusi UND Saya ini Bapak. baru saja dibuka oleh Prof Dewi Bu rapatnya, tapi belum belum ke inti dari rapat ini karena intinya nanti kan dipimpin oleh ketua tim ya ini ya di kurikulum ABAB ini. Saya serahkan ke Prof. Sunarti karena kemarin itu sudah banyak sebenarnya ini ya rancangannya yang mau disampaikan ke saya, tapi saya bilang, tahan aja Pak, ini langsung aja di rapat besar gitu. Rapat pokoknya rapat ini kan rapat awal ya inisiasi, jadi nanti akan ada rapat-rapat lanjutan ya tentu saja yang berfokus pada output gitu ya Pak Nardi ya. Oke, monggo Pak Nardi, saya berikan waktu sepenuhnya ke Pak Nardi. Monggo Pak. Terima kasih Pak Munir. Mohon izin boleh share screen? Iya Mohon Pak, diberi akses. saya ini dulu. Ya, monggo Pak. Sudah bisa ya? Tadi sudah saya klik oke. Ya, saya coba share ya, dokumen. Belum Pak, belum bisa Pak. Atau sudah? Belum. Oh, no. Kenapa ini? Oh, bentar nih. Sharing. Sudah saya klik bisa everyone can share ini sebenarnya. Coba bentar lagi saya klik lagi. Kan harus di-assign ulang, Pak, dibuat sebagai co-host saja beliaunya. Iya.
Oh iya, oke. Who can, sudah ini, all participant can share sebenarnya Pak. Di sini Pak. Oh gitu Coba ya. saya anu, Pak Nanti sebagai anu ya sekarang Oke, ya. oke, saya coba ya. Kayaknya Mm-mm. sudah bisa ini. Udah Oh iya, kelihatan ya? sudah bisa kelihatan Pak. Sudah, Pak, sudah. Baik, terima Ya. kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di Zoom dan kita berharap semua bisa nanti bergabung sambil Mm. jalan ya Bapak Ibu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya di Samarinda sudah Iya, sudah siang ya. waktu istirahat siang Pak Ya, ya. ya, Iya. salam sejahtera untuk kita semua karena ini juga suasananya masih sawalan ya. Jadi saya Iya. ingin ucapkan uh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Iya, sama saya Pak. Iya. teman-teman yang sudah merayakan Idul Iya. Fitri kemarin. Mohon izin Bapak Ibu, ini saya coba tampilkan share screen yang sempat ya kami siapkan. Kalau dilihat dari slide ini ada 38 slide sebenarnya. Iya. Ini sebenarnya untuk 3 meeting saya gabung jadi satu. Jadi nanti kita karena saya tahu Sip, sip. teman-teman pada sibuk semua ya. Kalau nanti Iya. tinggal disampaikan saja Pak, udah bosan ya kita stop dulu gitu ya, sampai Iya. slide berapa. Apa, Prof? Apa, Prof? Bagus, Prof. Biar bisa kita segera ambil keputusan, Prof. Iya, Ya. iya karena kalau cari waktu lagi kayaknya susah gitu ya. Jadi untuk mempertemukan waktu teman-teman itu memang kita maklumi karena punya kesibukan. Ah, baik Bapak Ibu, ini mohon izin ya. Berdasarkan SK kemarin ya kita tim ditugaskan untuk mencoba menelaah atau mencermati Permendikti nomor 39 ya, 39 tahun 2025 dalam rangka untuk melihat kembali kurikulum khususnya untuk rumusan CPL yang kemungkinan bisa kita jadikan sebagai kurikulum payung atau CPL payung untuk diusulkan oleh tim asosiasi. Jadi slide pembuka ini yang menegaskan bahwa sesi kita hari ini hanya adalah semacam executive briefing lah ya untuk Iya. uh, ya sebagai langkah awal di dalam rangka pembahasan teknis CPL. Maksudnya bahwa sebelum kita masuk ke rumusan yang lebih detail nanti, kita harus lebih dahulu menyamakan persepsi ya atau mandat tim yang sebagaimana disebutkan di dalam SK. Juga kita tetapkan mekanisme kerja dan juga mungkin kita perlu bahas batas kewenangan asosiasi berdasarkan eh, Permen ya. Jadi eh, jadi ada 2 poin yang ingin saya tampilkan di sini ya sebagai tujuan dari rapat kita. Ya pertama ya kita ingin memastikan bahwa kita semua ya anggota tim eh, sudah membaca Permendikti nomor 39 yang tadi baru di-share oleh Pak Munir, tapi saya yakin semua sudah punya dan sudah membaca-baca ya. Kemudian yang kedua, kita ingin memastikan bahwa hasil forum kita nantinya kita dapat teruskan secara konsisten kepada masing-masing program studi ya. Dan di sebelah kanan ini ada slide itu sebenarnya cuplikan dari Permen yang seperti di-share tadi Pak Munir, tapi tidak terbaca karena kekecilan Pak Munir ya. Tapi saya Iya. yakin teman-teman sudah bisa baca di slide yang apa di di SK yang sudah di-share kemarin. Jadi, jadi saya ingin fokus dulu pada ini ya. Secara regulatif memang kita asosiasi itu disebutkan ya di dalam pasal khususnya dari pasal 6 sampai pasal 10 ya, yang terkait dengan penyusunan CPL ya, bahwa asosiasi menyusun kompetensi utama. Jadi yang kita susun adalah kompetensi utama ya, ya untuk lulusan program studi sejenis. Jadi CPL uh, sedangkan nanti CPL Pinangnya tetap menjadi kewenangan prodi ya. Nah, jadi di kolom kedua menjelaskan hal-hal yang harus disamakan agar tidak terjadi salah persepsi, terutama CPL itu utuh ya, apakah terpisah ya. Dan kita harus merujuk pada pasal ya. Di pasal 7
sudah menyebutkan cakupan isi. Jadi kolom 3 itu menegaskan bahwa produk forum ini ya bukan daftar mata kuliah tetapi rumusan inti nasional atau mungkin asosiasi dan template penugasannya. Jadi selain ini penting saya kira untuk menjadi batas kerja kita yang akan menjaga forum kita tetap fokus dan tidak melampaui kewenangan prodi ya. Kira-kira mekanisme kerja timnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi slide ini menjelaskan proses kerja tim secara berurutan. Jadi langkah pertama adalah telaah norma ya tentu saja telaah pencermatan ya sebagaimana disebutkan dalam SK terhadap Permendikbudristek supaya dasar tafsir kita sama gitu ya atau persepsi kita sama dulu. Langkah kedua adalah pembatasan mandat agar forum kita tidak langsung mencampur aduk antara produk asosiasi dengan produk prodi sendiri ya. Jadi kita tahu batasannya. Jadi kemudian langkah ketiga dan keempat ini sebenarnya inti kerja forum kita atau asosiasi, yaitu menyusun kompetensi utama lulusan nasional lalu menurunkannya menjadi rumusan payung CPL nasional untuk magister dan doktor. Langkah kelima adalah penugasan ke setiap ketua prodi ya untuk penyesuaian internal. Jadi di kotak kuning itu yang dibawa itu menegaskan empat keluaran yang harus kita selesaikan ya atau kita bawa di pleno sebagai keputusan bersama nantinya. Yaitu pertama rumusan kompetensi lulusan nasional, rumusan payung CPL nasional magister doktor, deskriptor pembeda level antara magister dan doktor dan juga format penugasan. Nah, saya kira ini poin-poin ini akan kita sepakati nantinya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu diberikan masukan dan saran kalau ada yang keliru mungkin bisa dikoreksi nanti. Jadi kami juga sudah membaca permen ya. Jadi kami hanya fokuskan pada pembahasan yang terkait dengan standar kompetensi lulusan ya yang akan kita kerjakan. Jadi yang perlu kita kerjakan pada dua panel slide ini ya, di sebelah kiri itu menunjukkan ada semacam pembagian kerja panel ya yang biru muda. Nah, itu menjelaskan mandat asosiasi ya. Jadi kita harus menelaah pasal-pasal kunci dan menyusun tafsir bersama yang sahih ya, yang valid ya berdasarkan pasal. Ya. Kemudian menyepakati kompetensi utama lulusan, merumuskan payung dan seterusnya. Kemudian yang dikerjakan prodi nanti ya meneruskan asosiasi menjadi CPL prodi. Ini tugas Kaprodi nantinya setelah asosiasi sudah menetapkan CPL payung atau CPL utama ya. Nah, karena tetap saja prodi memiliki kekhasan masing-masing, jadi saya pikir itu menjadi tugas yang dikerjakan nanti prodi. Jadi panah di tengah itu menandai bahwa hasil asosiasi bukan produk akhir ya, melainkan rujukan nasional atau yang harus diadaptasi secara sah oleh setiap prodi. Jadi saya kira penjelasan ini penting agar asosiasi tidak berhenti pada rumusan nasional saja, tapi juga menyiapkan jalur implementasi sampai kepada level program studi. Dan saya kira diamanatkan di dalam SK itu di rumusan yang ketiga kalau saya tidak salah. Nah, tadi Pak Munir sudah menyampaikan ya daftar komparasi ya dari Permen 53 ke 39. Tapi saya mohon izin Pak Munir dan teman-teman hanya mengutip yang relevan saja, yang secara langsung terkait dengan tugas kita hari ini. Bahwa di dalam pasal 6 sampai pasal 10 itu memang yang terkait dengan SKL ya, standar kompetensi lulusan sampai pada perumusan CPL. Jadi saya hanya mengutip pasal yang paling urgent saja. Walaupun sebenarnya memang banyak yang perlu kita bahas, tetapi untuk kali ini saya hanya fokuskan pada ini. Jadi kita mulai dari pasal 6 itu memang memberikan semacam pemahaman ke kita bahwa hakikat CPL sebagai suatu kesatuan kompetensi. Jadi tidak terpisah-pisah lagi seperti sebelumnya ada kompetensi sikap, cakapan umum, keterampilan khusus dan segala macam. Tapi SKL sudah menyebutkannya di pasal 6 bahwa itu merupakan satu kesatuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terrefleksi di dalam setiap rumusan CPL. Lalu pasal 7 itu dipakai sebagai kerangka isi CPL. Ya, pasal 7, jadi ada 4 ya cakupan utama. Ya, ini akan menjadi kerangka kita di dalam merumuskan CPL nantinya. Bahwa CPL itu harus ada mengandung unsur
kajian iptek ya, karena harapannya lulusan nanti diharapkan memiliki penguasaan iptek, kecakapan umum, kesiapan kerja studi lanjut, dan berpikir kritis sepanjang hayat. Jadi pasal 7 ini sebenarnya rangka isinya ya. eh, Kemudian dilanjutkan ke pasal 8, menegaskan siapa sih penyusun CPL final di level prodi gitu ya. Ya, tentu saja sudah disebutkan di pasal itu bahwa yang berkepentingan adalah unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan. Jadi ini saya tidak nuliskan bunyi pasalnya secara komplit karena menghemat ruang, jadi saya ngambil intisarinya saja. Jadi baru kemudian pasal 9 itu ditegaskan ya, sampai pasal 10 memberikan ruang bagi asosiasi, karena situ disebutkan ya, untuk menyusun kompetensi utama lulusan. Jadi tugas asosiasi adalah menyusun kompetensi utama lulusan yang kemudian nanti akan menjadi dasar rumusan payung nasional. Jadi kotak biru itu dibawa, itu merupakan simpulan dari hasil kotak pasal 6 sampai pasal 10. Jadi kita harus memahami bahwa rumusan payung CPL ini adalah jembatan antara norma umum Permendikti-Saintek kepada CPL final masing-masing program studi. Jadi kita menjembatani itu, tapi merumuskan secara umum dan hal yang terkait dengan pasal 8. Nah, untuk slide yang pengantar ini hanya simpulan ya secara umum untuk dipahami oleh kita semua sebagai ketua program studi. Jadi slide ini menegaskan bahwa keluaran praktis yang harus dibawa pulang nanti oleh kita semua. Yang poin pertama, kedua itu pasti berkaitan dengan kesamaan persepsi dan acuan nasional. Kemudian poin ketiga sampai poin kelima itu menjelaskan pekerjaan lanjutan ya di tingkat program studi. Kemudian menurunkan hasil asosiasi ke CPL Prodi, memetakannya ke kurikulum, lalu kembali ke forum asosiasi itu disinkronisasi akhir. Jadi inilah gambaran umum nanti mekanisme kerja kita ya di tim nanti. Maka dengan demikian paparan pengantar ini ya bisa mendarman menjadi satu pintu masuk ya sebelum peserta nanti beralih ke tugasnya masing-masing menelaah regulasi khusus CPL dan rumusan detailnya di masing-masing program studi nanti. Kajian kami berharap Pak Munir nanti mungkin perlu ini usulan sejak disiapkan semacam link ya untuk Ya, mengkompilasi masing-masing CPL dari prodi. Ya, ya. dan mungkin ya kita tugaskan saja supaya lebih cepat masing-masing prodi mengekstraksi CPL-nya masing-masing, mencoba melakukan penelaahan terhadap CPL masing-masing sehingga memudahkan kita nanti merumuskan secara bersama gitu. Oh ya, ya, Tapi ya. nanti Hmm. setelah ini, ya, jadi Ya. saya kira itu gambarannya. Uh, nah, saya ingin nampilkan lagi sebagai penegasan ya Hmm. di dalam mandat pasal-pasal di nomor Permendikti-Saintek ya. Jadi Permen terbaru itu memang menetapkan dan bahkan sebelumnya menempatkan CPL itu eh, tetap sebagai rumusan promo, tapi kompetensi utama lulusan disusung oleh kita. Jadi ini pengulangan saja. Saya lanjut saja. Nah, kami juga coba menyandingkan apa yang sudah disampaikan Pak Munir tadi, Ya. tapi saya tidak menampilkan semua perbandingannya ya secara head to head, tapi saya hanya mengambil hanya yang terkait saja Ya. dengan SKL Kurikulum. dan CPL Pak Munir, karena Ya, ya. tugas kita hanya di situ sebenarnya ya untuk sementara ini ya menurut saya. Jadi pasal 6 ya saya tampilkan. Jadi eh, saya kira pasal 6 di Permen 53 dan 39 itu rumusannya sama saja yang sebelumnya. Jadi SKL adalah kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dirumuskan dalam CPL. Saya kira isinya sama dengan Permen sebelumnya. Jadi saya kira ini tidak akan menjadi masalah karena sudah sama ya. Jadi kita tetap berpijak pada situ. Jadi rumusan CPL nasional nanti tidak boleh dipisah menjadi 3 daftar terpisah seperti yang selama Hmm. ini kita lakukan sebelum Iya, Permen iya. 53 ya. Sampai ada 4 saya kira kotak Iya, gitu iya. untuk Iya, memisahkan betul. sehingga CPL-nya kadang-kadang banyak sekali gitu ya. Hmm. Demikian juga di pasal 7. Nah, ini yang paling inti karena ini menjadi konsentrasi kita ya di dalam nanti merumuskan CPL, karena inilah isi minimumnya ya. Dikatakan di pasal 7 itu CPL mencakup
4 unsur, yaitu Hmm. pengusaha ilmu teknologi sudah Hmm. dipaparkan di pengantar sebelumnya Hmm. dan seterusnya. Jadi pasal 7 yang Permen 39 pun sama, Pak. Jadi hanya memberi Hmm. penegasan saja ya. Hmm. Jadi unsurnya sama, tidak ada perubahan mendasar pada isi minimum CPL. Jadi tugas kita ya bukan mengganti struktur pasal menjadi deskriptor ya bidang pendidikan bahasa asing gitu ya. Jadi kita Hmm. tinggal Hmm. memberi deskripsi pada masing-masing CPL minimum itu sehingga akan melahirkan nanti CPL rujukan bersama intinya. Saya kira itu Pak Munir dan teman-teman. Hmm. Dan untuk penyusun CPL juga masih ditegaskan sama ya. Jadi di Permen 53 itu disebutkan CPL disusun unit pengelola program studi dengan memberikan melibatkan ya pemangku Hmm. kepentingan dan atau dunia kerja ya Dudi ya. Memperhatikan visi KKNI, IPTEK, kebutuhan kerja, ranah ilmu, kompetensi utama dan kurikulum sejenis. Di pasal 8 di Permen 39 saya pikir sama ya. Jadi otoritas formalnya penyusunan CPL berada pada unit pengelola program studi dengan pelibatan pemangku kepentingan. Jadi saya pikir forum asosiasi ya menyusun rujukan nasional sedangkan setiap prodi tetap menurunkan dan menetapkan CPL finalnya. Jadi kita hanya pada ya mirip-mirip lah seperti KKNI. Jadi ada rujukan KKNI kemudian asosiasi dan nanti levelnya ke program studi. Nah, untuk pasal 10 ya, saya kira ini yang paling penting, inilah yang memberi legalitas ya kepada asosiasi AKBAPI, karena disebutkan bahwa kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis ya bersama pihak lain yang terkait ya. Tentu saja bisa nanti setelah ada rumusan kita membahasnya bersama dengan pihak lain gitu ya. Jadi ini sama ya di Permen 39 juga mempertahankan mandat asosiasi yang sama seperti disampaikan tadi Ibu Ketua ya. Jadi inilah dasar hukum kita Pak Munir dan teman-teman ah, yang memberikan kewenangan langsung untuk mencoba merumuskan payung kurikulum. Di itulah mandat khas asosiasi ya pada penyusunan kompetensi utama lulusan program studi. Jadi secara kesimpulannya bahwa uh, fondasi normatif CPL ya ada pada Permen 39 sebenarnya bersifat melanjutkan saja ya bukan memutus ya sehingga tugas asosiasi adalah menerjemahkan norma ya Hmm. dengan menurunkannya menjadi deskriptor bidang pendidikan bahasa asing secara lebih presisi dan seterusnya. Hmm. Saya kira itu. Nah, ini saya ada cantumkan juga ya yang saya tandai kuning, Bapak Ibu. Hmm. Hmm. Rupanya kan di Permen 53 itu untuk S2 ya. SKS-nya kan kemarin itu 54 minimal sampai Iya. 70 SKS ya, Pak ya. Nah, Iya. sekarang kembali Dibalik lagi lagi. rupanya ya. Iya. Hmm. 19 ini apakah ini juga harus kita bicarakan nanti ya, gimana sikap kita ini ya. Iya. Karena kami kemarin terus terang ya khusus di Unmul itu sudah Hmm. mengikuti apa jumlah SKS sebagaimana di Permen 53. Tapi kemudian Iya. kemarin keluar ini menjadi paling sedikit 36 SKS ya. Nah, pasal 20 itu ya, Iya. doktor tetap 6 semester, tugas hasil dan seterusnya. Nah, ini yang lainnya saya kira tidak perlu kita bahas dulu ya, Iya. karena supaya tidak meluas ya, saya kira begitu. Nah, ini adalah simpulannya. Hmm. Nah, ini juga intisari dari pasal 7 tadi, ya, hanya 4 ini yang akan menjadi Iya. Hmm. rujukan utama kita nanti di dalam merumuskan. Iya, iya dan oke. Jadi nanti mungkin ya, ini semacam ilustrasi saja, bukan bukan CPL yang sesungguhnya ya, tapi ilustrasi saya yang coba saya ini ya kira-kira akan seperti ini rumusannya. Bahasanya nanti kita bahas ya menggunakan pola apa nanti saya coba tampilkan juga. Iya. Jadi maksud rumusan ini kan mencakup identitas lulusan magister ya, Iya. pendidikan satu.
dalam satu kalimat besar yang terintegrasi ya. Saya coba Ya. integrasikan 4 cakupan itu. Tapi Hmm. intinya bukan yang ini ya. Nanti kan kita coba breakdown berdasarkan 4 cakupan minimal tadi ya. Hmm. Iya, jadi di pada awal kalimat ini kan sudah ada unsur integritas, ada profesionalitas ditegaskan untuk menjaga sisi etik dan sisi akademiknya. Sebagaimana disimpulkan tadi di pasal. Kemudian bagian tengah menengahkan penguasaan mutakhir teori ya. Karena itu adalah syarat level magister ya, sebagaimana disebutkan di minimal cakupan tadi. Bagian berikutnya menambahkan kemampuan mengembangkan pembelajaran. Saya pikir itu ya pengetahuan umumnya ya bahwa calon pendidik ya harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran, kurikulum, asesmen dan bahkan inovasi pendidikan bahasa asing berbasis riset. Jadi bahasa asing ini kan bisa aja nanti kita terjemahkan masing-masing ke dalam bidang kita, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun Hmm. di situ. Hmm. Jadi tetap kita bunyikan dulu bahasa asing, nanti Hmm. masing-masing prodi tinggal mengganti ya. Berbasis Hmm. riset karena memang ada rujukannya ya agar terlihat jelas bahwa magister tidak hanya mengonsumsi teori tetapi juga bisa mengembangkan praktik pengetahuan melalui riset atau karya inovatif. Nah, saya kira itu adalah ah, apa pesan dalam pasal yang ada kita sebutkan tadi. Jadi di penutupnya saya coba tambahkan dampak kontekstual di tingkat lokal, nasional, dan global. Jadi rumusan payung ini bukan daftar tugas yang melainkan identitas lulusan yang nantinya kita pecah ya ke dalam beberapa CPL inti ya. Jadi sebenarnya ini adalah hanya bayangan rangkuman ya, tetapi nanti kita coba pecah-pecah menjadi beberapa CPL inti nasional ya secara terpisah. Dan sepertinya rumusan ini kami coba juga petakan berdasarkan pola ABCD itu Pak ya, Oh yang iya. biasa kita pakai gitu ya. Nanti Hmm. kita coba lihat kembali di rumusan kita masing-masing apa sudah ngikuti itu. Hmm. Tapi bukan itu satu-satunya pola Pak, kan biasanya ada pola lain. Tapi saya lebih senang menggunakan pola ABCD gitu ya. Nah, demikian juga dengan rumusan payung umumnya untuk lulusan dokter nanti ya. Jadi kita pisahkan karena memang level kompetensinya agak berbeda ya, antara magister dengan ini nanti. Nah, itu juga ada ini ada amanahnya. Jadi kalau di program doktor atau jenjang doktor ini struktur kalimatnya sengaja kita naikkan levelnya ya dibanding Hmm. magister. Jadi pertamanya tetap integritas, tetapi kita coba perluas menjadi kepemimpinan akademik ya. Unsur keduanya menekankan penguasaan filosofi keilmuan. Nah, ini yang agak menjadi levelnya S3 ini ya, penguasaan filosofi keilmuan. Nah, yang tidak ada di di magister dan juga pengembangan mutakhir bidang ya. Karena inilah yang akan menjadi pembeda utama level doktor dengan level magister. Nah, unsur ketiganya itu menekankan kemampuan menghasilkan pengetahuan baru melalui riset orisinal dan teruji. Hmm. Nah, ini penting saya kira sebab level doktor tidak cukup hanya mengembangkan praktik, ya harus memberikan kontribusi baru yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan di bagian akhir itu menekankan kepemimpinan transformasi keilmuan, kebijakan, dan juga mungkin praktek pendidikan bahasa asing pada tingkat nasional dan global. Maka dengan demikian rumusan payung ini bisa mengunci ya, bisa mengunci 4 hal ya untuk level doktor. Yang pertama, filsafat keilmuan, orisinilitas, kontribusi baru, dan kepemimpinan ilmiah. Kira-kira gitu. Nah, tinggal nanti tugas kita, tim apa nanti tim Promus akan merumuskannya menjadi CPL-CPL inti. Ya, nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, inilah rangkumannya ya, pecahan-pecahannya ya. Nanti tinggal dibaca aja nanti. Tidak usah saya jelaskan lagi. Nah, ini indikator minimalnya ya untuk jenjang magister ada kita pecah-pecah dari rumusan yang tadi Bapak, Ibu. Ya. Ya. Nah, demikian juga yang S3 ya, indikatornya kita pecah-pecah supaya memudahkan nanti kita merumuskan CPL dan jumlahnya berapa nanti tidak ada masalah kita bahas nanti. Yang penting kan paling tidak sudah memuat 4 cakupan minimal sesuai pasal tadi. Hmm. Iya. Kira ini perbedaannya, tabel komparasinya sama saja. Nah, berikutnya ini inti Hmm. slide ini ya, Hmm. ini eh, sebagaimana saya sebutkan di pengantar bahwa asosiasi tidak boleh berhenti pada hanya rumusan payung atau daftar CPL saja, saya pikir ya. Kemungkinan juga eh, kalau bisa ya kita
bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya agar kita bisa nanti ada panduan atau semacam apa ya untuk jalur agar penurunannya ke prodi itu nanti jelas. Jadi urutannya tentu saja kita mulai dari kompetensi utama nasional, ya, lalu bergerak ke CPL inti, ya, kira-kira makna gambar ini ya, ke inti nasional, kemudian ke CPL Prodi, ya. Nah, di CPL di Prodi akhirnya melanjutkannya ke merumuskan menjadi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah dan asesmen, dan akhirnya sampai kepada bukti kinerja dan seterusnya. Jadi saya kira ini penting untuk memberikan arah ya, uh, karena kita tidak ingin Polri hanya menghasilkan dokumen yang normatif saja ya, tetapi sulit dipahami oleh Prodi. Jadi di dalam SK sudah disebutkan juga asosiasi harus menunjukkan kerangkanya ya, seperti apa nanti diimplementasi pada level program studi. Jadi dengan format ini atau urutan-urutan ini monggo nanti dicermati Bapak Ibu dan diberikan saran apa yang perlu diperbaiki ya. Dan dengan template penurunan ini saya pikir Prodi dapat langsung menerjemahkannya ke dalam hasil asosiasi ke kurikulum dan proses belajar. Di slide ini juga penting saya sampaikan bahwa format ABCD tidak harus dipakai pada rumusan CPL secara mutlak ya, tapi bisa saja dengan format yang lain. Tapi bisa saja juga ada yang mengatakan oh, itu lebih cocok di CPMK seharusnya atau sub CPMK, tapi tidak masalah. Entah untuk memandu kita menyusun apa deskripsi tentang CPL, saya kira bisa saja kita terapkan. Nah, jadi kira-kira nanti ujungnya Bapak Ibu, ya. Ini saya coba rumuskan struktur dokumen final kita nanti kalau ini sudah ini akan seperti ini gambarannya. Ya, monggo nanti kita bahas khusus yang ini di dalam struktur dokumen finalnya nanti. Ini akan merangkum dua hal ya, dua hal. Yang pertama struktur dokumen final dan tindak lanjut ya, secara cepat nanti pasca rapat apa yang harus kita ini. Struktur dokumen final ini penting agar hasil kerja asosiasi itu tidak berhenti pada presentasi, ya, tapi menjadi dokumen rujukan yang siap pakai ya oleh prodi anggota ya. Karena itu dokumen ini sebaiknya nanti memuat landasan regulatif dan filosofisnya. Tentu tadi rujukan utamanya adalah Permendikti nomor 39. Mandau asosiasi, rumusan payung magister doktor, CPL internasional, deskriptor pembeda level, ya, kemudian indikator ketercapaian minimal, template penurunan ke CPL Prodi sampai pada CPNG serta kalau perlu nanti ada rencana sosialisasi dan uji publiknya. Nah, kira-kira itulah tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dan itu tergambar nanti di dalam dokumen kita ya sebagai uh, produk akhir ya sampai nanti harapannya ya tindak lanjutnya bisa lebih cepat sehingga target yang diberikan Ibu Ketua itu kalau saya tidak salah Mei ya, draft awal sudah harus siap ya. Dan finalisasinya di bulan Juli kalau tadi tidak salah. Insya Allah itu bisa kita siapkan. Yang penting memang rapatnya segera setelah ini ada rapat lagi dan seterusnya. Oleh karena itu saya kira tim penyusun sudah harus bergerak setelah ini ya, sehingga nanti di akhir bisa kita rumuskan bersama-sama ya. Nah, di sini juga saya sudah juga melampirkan beberapa apa template ya, template yang bisa menjadi rujukan nanti bisa kita cek ya berdasarkan petunjuk dari pasal-pasal yang ini SKL bagian kesatuan dan seterusnya sudah kita siapkan template-templatenya nanti insya Allah ini seperti ini tapi ini terlalu kecil ya karena saya harus nampilkan banyak tabel tetapi tidak muat tempatnya jadi tapi nanti bisa di-share saja. Iya. Nanti di file kan bisa kita perbesar di Ya, komputer, ya, Pak. ya, ya. Jadi ini tak ada tiga tabel awal ini itu menjadi uh,
mengunci legitimasi ya dan arah kerja prodi ya. Lembar identitas, menegaskan siapa yang menyusun, daftar rujukan apa itu mempermudah kerja saja sebenarnya. Tanpa ini pun tidak masalah ya, tapi lebih bagus kalau kerjanya terstruktur. Kemudian lampiran 74 sampai 75 ini ya fokus pada kerja tim ya, mulai masuk ke struktur kurikulum, tabel pemetaan CPL ke mata kuliah, menunjukkan di mana suatu CPL diperkenalkan, dikembangkan, dan dikuasai. Setelah itu, nanti setiap mata kuliah harus menurunkan kontribusinya ke dalam CPMK yang jelas. Prinsip yang perlu dijaga adalah pemetaan tidak boleh bersifat simbolik. Ya. Jika sebuah mata kuliah diklaim mengandung CPL tertentu, maka CPMK dan SPM harus sungguh-sungguh menunjukkan juga kontribusi itu. Dengan cara ini, hubungan antara CPL Prodi, struktur kurikulum menjadi logis, ya harapannya, ya terstruktur dan siap-siap di audit oleh LPMPP. Hmm. Ya, saya kira itu Pak. Ya, tidak perlu saya jelaskan semuanya. Nanti itu menjadi rujukan saja. Ya, jadi di sini juga ada sudah pembagiannya Pak Munir. Ya, Hmm. tugasnya itu mengerjakan apa, untuk sheet apa. Jadi misalnya tugas kita selanjutnya ini setelah rapat ini yang paling penting supaya cepat. Kita boleh menugaskan mungkin setiap program studi atau kaprodi mencoba menginventarisasi CPL existingnya ya masing-masing di prodinya. Iya. Nah itu sheet A itu sudah ada tabelnya kita siapkan. Hmm. Kemudian kita baru nanti setelah itu kita membaca pola lintas prodi untuk menyusun rumusan nasionalnya. Jadi kan nanti ada tabel itu mengkomparasi dari masing-masing rumusan CPL existing ya. Kemudian Hmm. kita akan mengangkatnya menjadi rumusan nasional ya. Saya pikir Oh. itu kita mulai dari situ. Hmm. Nah, itu ada sheet B ya, ada nanti tabelnya sendiri. Nah, karena uh, kita berharap bahwa output kita adalah CPL rekomendasi nasional S2 dan Hmm. S3 Hmm. ya. Yang tentu harapannya bisa terukur ya konsisten dan siap kita turunkan ke mata kuliah CPMK di masing-masing program studi. Jadi saya kira itu prinsip kerjanya tetap harapannya berbasis bukti ya satu siklus ya klarifikasi dan ada quality gate-nya ya sebelum pleno. Jadi saya kira ini di di tabelnya sudah coba saya siapkan nih asid A sampai E ya. Mudah bisa Hmm. nanti di apa dipahami teman-teman ya. Ah, Hmm. ini gambaran anunya secara besarnya ya. Iya. Jadi ah, jadi Hmm. harapan kita nanti ah, eh, ini akan memberi peta jalan ya, peta jalan. Hmm. Peta jalan oleh kerja kan nanti di tim ada reviewernya itu ya. Hmm. Iya, Nah, nanti. itu akan menjadi panduan bagi reviewer untuk melihat gitu ya. Jadi kita harus menekankan bahwa output akhir bukan sekedar review, tetapi draft ya, draft CPL nasional yang kita anggap konsisten ya. Nanti itu di hasil poin D ya, sampai kita anggap dia lolos uji kualitas ya. Jadi kan ada nanti rubrik uji kualitas dari masing-masing CPL existing Pak ya Iya, untuk iya. Hmm. kita ini. Ah, Nah, kira-kira ini contoh ya, contoh ya. Ah, Bisa terlihat dan terbaca enggak Bapak Ibu? Iya, kelihatan, kelihatan. Hmm. Kelihatan ya. Nah, kira-kira ini tugas tugas masing-masing nih ya. Tinggal menaruh CPL-nya masih kemudian melihat dia masuk klaster teorika atau masuk klaster riset tadi ya, kecakapan dan seterusnya ya. Dia masuk rumpun apa kemudian apakah menurut aturan sudah terukur ya Bapak Ibu yang harus melakukan penelaan ya. Nah, kalau belum terukur tandai tidak kemudian masalahnya apa gitu ya. Apakah kata kerjanya terlalu umum, tidak operasional, atau kita bisa menyadari sendiri akhirnya kembali ya, wah Hmm. ternyata CPL kami masih gini ya, gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. walaupun saya tahu ya, saya kira setiap CPL di prodi masing-masing sudah melalui proses Hmm. penyusunan yang teliti ya, tapi bisa saja karena itu kita agak sulit ya untuk mengangkat dia menjadi ini kalau kita tidak melakukan telaah terhadap kurikulum ini. Karena ceritanya kita akan menyediakan payung untuk semua ya. Nah, saya kira ini juga contoh tabel pengisiannya. Tidak perlu saya ini ya. Nanti monggo kalau ada usulan nanti Bapak Ibu yang mungkin dianggap lebih ini boleh ditambahkan atau mungkin kita anggap kurangi ya.
Nah, ini contoh komparatif ringkasnya. Jadi nanti kita akan menghasilkan begini, Pak Munir dan teman-teman. Hmm. Nah, gimana sih Prodi A itu dari sisi teori keilmuan rumusannya gitu ya, Prodi B gitu ya. Nah, nanti kita ngambil yang mana yang bisa kita angkat ya menjadi yang sudah sesuai dengan ukuran-ukuran ya. Nah, di sini adalah contoh ukurannya kita pakai kalau kita sepakat pakai yang ini untuk mengukurnya. Alhamdulillah kalau ada versi lain monggo. Ya, saya lebih senang pakai yang ini ya. Jadi yang pakai ABCD sama ketika membuat standar-standar standar perguruan tinggi ya atau standar dikti sama. Saya pikir polanya juga menggunakan kebanyakan gitu ya. Jadi ini setelah terkumpul kita bisa coba rumuskan ya secara bersama-sama nanti di pleno. Ya, ya. Kemudian ini ada ini datar. Saya kira ada satu yang terdelete kayaknya ini. Ya, intinya itu ya, Bapak Ibu, monggo di ini. Jadi intinya kita akan coba edarkan ya template sheet A sampai E dalam bentuk format Excel atau Sheets. Kemudian nanti silahkan dijalankan kalibrasinya atau semacam apa ya, mengkurasi atau gimana ya Pak Mun istilahnya itu ya, Hmm. Hmm. melihat kembali dan nanti kita melakukan semacam desk review. Nah itu tugasnya Hmm. reviewer ya, untuk Hmm. melihat secara ini ya, uh, Jadi upload setiap di Google setiap Drive nanti Pak ya. ya gitu di Google Drive dan bisa kita bisa monitor gitu Pak. Hmm. Iya. Ya, jadi saya kira itu standar kerja kita ya. Jadi supaya terstruktur ya kita tentu saja berbasis pada ya evidence base, CPL-nya terukur, kita menggunakan ABCD sebagai format redaksi nasional gitu ya. Tapi Dan sudah ada anu Pak ya, file Excel template-nya sudah ada Pak ya. ya insya Allah kita sudah siapkan itu Oh, sip. Hmm. nanti atau mungkin saya langsung buatkan aja dalam bentuk anu ya apa ya link ya Google apa istilahnya itu Hmm. ya jadi Jadi langsung terakumulasi semua ya. betul Nah, betul saya kira begitu. CPL Prodi gitu ya, Pak ya? Ya. Ya, oke. Saya kira itu aja. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau, karena waktunya cuma 1 jam ya dikasih Pak Munir. Eh, tapi kan Sengaja sampai, 1 jam itu supaya kita bisa anu Pak, bisa oh gitu. hanya Saya lebih pikir, efektif efisien Pak. oh iya, iya. Baik, Oke, ini saya kira teman-teman. itu Nggih, yang bisa saya nggih, paparkan. Monggo silakan dibuka sesi nggih. untuk, Terima kasih Pak Radi. Ini saya kira hasil kerja ini nih apa tim tim Kurnas ini nampaknya ini pindah ke sini nampaknya ini. Ya, Pak Radi ini tim kurikulum nasional ini pindah ke sini ke Abapi ini nampaknya ini ya. Sangat detail tadi, kemudian sangat apa ya? em, jelas ya Pak ya anunya ini Bu ya. Menurut saya ini, monggo Bu, Bu Dewi, Bu Winda, Bu Pari, Bu Yusi, Bu Ar, sama Bu Yeni bisa memberikan tanggapan tadi tentang rencana kerjanya tadi. Ya, monggo Bu. Oh, ini oh, sudah direcord ya Pak ya? Semoga Sudah kita ini nggak sedang perlu sedang mencatat posisi rekaman, arahannya. jadi kita bisa putar ulang nanti untuk Siap. teman-teman supaya bisa eh, mendengar langsung dari Pak Narti itu penjelasannya itu. Ya. terima kasih banyak Pak Nardi, penjelasannya bagus banget. Pertama, karena teman yang hadir sangat sedikit, Pak, Ya, mungkin kalau diizinkan file Bapak di-share bersama dengan rekamannya. siap, Ya. siap, siap, Bu. Nanti Itu saya yang share pertama. bersama dengan videonya, Yang Bu kedua, Dewi. Jadi supaya bisa lihat file dengan videonya supaya satu paket ya. Supaya yang tidak ini itu ya, ya. pemahamannya langsung utuh nanti. Ya. Ya, ya, terima kasih Pak Munir. Itu yang Ya. pertama. Yang kedua, kita umumkan lagi timelinenya, kapan dan bagaimana. Itu yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua itu kan ada, saya tidak tahu teman-teman di prodi lain ya Bapak Ibu. Di Undiksa sendiri, saya mohon maaf ya, eh, prodi banyak masih menggunakan CPL yang terpisah Pak Ibu.
kami prodi saya sempat membuat yang satu kesatuan CPL sesuai dengan saran ini, tetapi kami dikembalikan lagi kepada yang terpisah. Jadi saya punya dua versi kurikulum, satu CPL terpisah, satu CPL yang menjadi satu kesatuan. Nah, kami baru akan mereview kembali tanggal bulan April ini kurikulum kami di Undiksa. Nah, jikalau misalnya teman-teman banyak yang masih seperti saya, mungkin dikasih waktu yang misal kalau saya kebetulan sudah punya CPL yang satu kesatuan. Nah, kalau yang enggak, barangkali teman-teman bisa dikasih waktu kapan membuat sehingga nanti bisa pakai dasar merujuk membuat rujukan CPL nasional. Dan yang kedua, barangkali akan bagus jikalau Pak Nardi juga ngasih contoh Pak, jadi yang Bapak punya atau siapa teman-teman, sehingga nanti bisa dilihat, paling tidak bisa dilihat, kan tadi sudah diinfo memang sesuai dengan di pasal, sekian komponen yang harus ada, tetapi mungkin akan lebih bagus jikalau Bapak Ibu ada contohnya, akan lebih cepat bekerja gitu. Yang ketiga, bagaimana tadi sudah disebutkan mekanisme pembagian kerja dan sebagainya. Apakah kita perlu bekerja semuanya di tempat masing-masing dan kita diskusi seperti ini online pada sesi-sesi tertentu, atau kita ada offline session workshop sehingga memudahkan teman-teman untuk mengusulkan dana misalnya kepada lembaga masing-masing. Nah, itu mohon dipertimbangkan juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, itu saja dari saya. Ini Pak Nadi, Prof. Dewi saya bisa menanggapi itu Bu ya, ini ya. Sebelum Pak Nadi, maksud saya gini, tadi Pak Nadi kan sudah ada timeline itu Pak Nadi ya, ya. Terus apakah kalau tadi kan ada pleno dan lain-lainnya ya, apakah setiap apa pertemuan kecil-kecil itu offline ataukah mungkin gitu tuh, Bu Dewi ya, mungkin apakah plenonya yang offline? Misalnya kalau yang pertemuan-pertemuan kecil itu bagaimana nanti alur kerjanya? Apakah hanya langsung kerja di Google itu ya, misalnya ini kan Google Sheet misalnya Pak ya, Ya, yang yang hidup, file hidup ya, semuanya bisa ya, ya. punya akses itu ya. Terus bagaimana alur komunikasinya ya, gitu Pak. Nah, saya kira itu penting untuk ini lagi Pak, nanti ini lagi di apa tindak lanjut. Em, Bisa saya mungkin sekalian Bu Dewi ya, yang untuk JPL yang maunya ini menurut apa ya, saya menangkap pesannya Pak Nadi kan, ini Pak Nadi kan membuatkan mekanisme ini yang sifatnya bottom up tuh Pak Nadi ya. Jadi Ya. dari prodi kita itu punya, Betul, terus nanti betul, berarti yang untuk usulan yang CPL nasional dari Asosiasi Ababi ini kayak gini berdasarkan yang ini, gitu Pak Nadi ya. betul. Bukan top Ya. down Pak Nadi ya. Tadi Pak Nadi ngasih contoh tadi itu kan ada yang satu contoh mungkin Pak Nadi tadi sudah punya ilham zaman Ramadan kemarin udah dapat ini ya, ilham ya, dapat Lailatul Qadar sehingga punya ini Pak Nadi ya. Tadi udah punya contoh ya yang ini calon ini ya Pak Nadi ya. Calon Ya. di PL nasional tadi contoh ini tadi. Tapi Misalnya tadi saya kami katakan. sudah punya sih yang kami susung sendiri. Oh, ya, ini berarti udah langsung terjawab ini. Monggo Pak Nadi langsung aja Ya, kalau gitu. Pak Nadi itu monggo. yang Iya, jadi betul ya. Terima kasih Bu Ketua ya, Pak Sekretaris ya. Jadi ya, saya pikir yang tidak perlu nanti setiap hasil ini uh, pleno Pak ya, karena itu akan agak sulit untuk mengatur waktu ya. Jadi saya pikir langkah pertama ya sekarang ini, setelah ini kita tinggal itu aja, kami membuat itu Google Form-nya. Nanti eh, teman-teman pro Google tinggal Sheet tuh ngisikan aja maksudnya Pak situ ya. Supaya langsung TPL diisi. existingnya. Betul Pak. Ya, Iya. nanti kan terbaca sendiri di situ Ya, nanti. ya, 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 ya. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa menelaah berdasarkan format ABCD, apakah sudah sesuai dengan cakupan minimal daripada pasal 7 tadi, oke, berarti kan sudah sesuai kan, berarti tinggal kita rumuskan nanti di pleno, dan plenonya Iya. itu satu kali aja saya kira pakai pas sudah selesai aja kita rumuskan bersama Setuju, yang mana setuju, kita setuju. ya yang menjadi CPL payung yang bisa kita angkat ke level yang lebih tinggi ya. Tentu saja
itu tentu merupakan intisari dari keseluruhan Pak, Hmm, keseluruhan ya, prodi. ya, Ya. ya. Karena dia akan menjadi payung kan, tentu saja tidak Ya. boleh lepas dari sifatnya ya betul button up tadi. Eh, Gini supaya kita memang CPL payung atau yang nasional itu merupakan kristalisasi dari seluruh Iya. CPL existing, Pak. Gitu. Hmm. Itu menurut persepsi saya. Tapi kalau secara top down juga bisa aja sebenarnya itu. Cuma Iya. nanti apa ya, jangan sampai banyak resisten gitu. Iya, Karena iya. ya, ya, jadi saya pikir kalau di lab masing-masing produk kita angkat ke atas ya, saya kira Hmm. itu. Tapi untuk mengangkatnya kan harus melalui proses review telah Betul, masing-masing betul. kan gitu Pak ya. Wah ini yang memang sudah sesuai, udah kita kalau semuanya sama udah tinggal disepakati. Wah ini berarti yang akan menjadi kesepakatan gitu Iya, loh Pak. iya. Jadi apa yang lahir nanti merupakan kristalisasi dari keseluruhan CPL Hmm. program studi. Nah, itu Pak Munir. Jadi Iya. nanti kalau misalnya disepakati memang kita mau pleno setelah ini, itu kan jauh lebih bagus memang untuk Iya. offline gitu ya. Nah, tinggal nanti kita berusaha masing-masing di institusi kita untuk menyiapkan anggarannya untuk bertemu di satu titik ya. Tinggal Hmm. nanti Ibu Ketua mau ketemunya di mana. Hmm. Nah, itu akan jauh lebih bagus nanti sehingga lebih cepat kerjanya sehingga kalau misalnya untuk target draft awal itu saya pikir bisa online aja kalau nanti di Hmm. finalisasi aja baru kita ini. Nah, kalau di draft awal itu nanti kita akan share ya untuk mendapatkan masukan ya karena di target SK itu saya lihat tanggal 31 Mei. Draft awal sudah harus siap. Draft awalnya itu apakah kita share saja di grup nanti atau gimana ya. Nah, setelah itu dapatkan masukan ya kita coba kompilasi kembali baru nanti kita paparkan di pleno di bulan berapa? Bulan Juli atau bulan Juni nggak masalah. Eh, Kalau yang terkait terpisah-pisah tadi masih ada beberapa ya saya pikir memang gimana ya teknisnya itu. Ya, tapi gini Pak, kalau kalau saya sih sudah punya yang sudah satu kesatuan Pak. Oh ya ya oke. Ya, semoga teman-teman yang lain semua sudah memiliki yang satu Ya. kesatuan gitu. Kayaknya Jadi rata-rata sudah OB semua juga ya Bu ya. Ya, dan mestinya semua sih Pak. Kita hmm, kan sudah ada lewat 53 kemarin yang ya karena di permili. 53 sama 39 kan sama aja ya Bu. Ya, Sudah betul, menyatakan kesatuan satu kesatuan. betul, betul. Saya yakin sudah semua teman-teman punya itu. Ya, berarti nanti yang format itu sheet A, B, C, D tadi Pak ya, Ya. itu mungkin harus dibedakan yang S2, yang ini S3 Oh Pak iya ya. ya. Walaupun nanti Ya, tetap nanti Pak. harus supaya Iya, tadi siap. nanti kan apa Siap. gradasi dari S2 S3 tetap nanti di belakang tapi sesudah eh, dua kelompok S2 dan S3 ini sudah kita lihat dulu Ya. anunya ya ini grade-nya itu ya Ya, ini mungkin bisa itu dari yang mohon maaf Pak, di dalam KKNI, ya KKN kan tidak dihapus, masih bisa kita pakai. Masih. Ya. Masih kelihatan banget perbedaan dari master dan S3-nya. Ada Ya. dua kata kunci, teruji dan originality. Original itu ya. Ya, dua hal itu teruji dan originality yang membedakan apa namanya bunyi anunya keterampilan umumnya yang dicanangkan oleh KKNI itu bisa kita terjemahkan nantinya sehingga Ya. membedakan antara master dan doktornya Oh gitu. ya, betul Bu. Ya. kalau Jadi boleh saya tujuan ini kita ya berkomentar tetap juga tentang jumlah SKS untuk yang S2 Pak ya. Ini ya saya kira asosiasi ini saya kira saya setuju dengan Pak Nadi tadi kan berkepentingan dengan CPL nasional yang ini yang kita rekomendasikan ke anggota kita kan gitu Pak ya. Adapun nanti beban SKS itu kan bisa bisa berbeda gak masalah Pak. Yang penting kan salah CPL-nya sama gitu. Apa sama terus ya. kita membebani segini-segini itu kan nanti tentang Ya. keluasan ya, dan kedalamannya aja tuh Pak ya dengan sehingga menghasilkan apa SKS yang berbeda. Soalnya UNESA Betul. ini mohon maaf gak mau menurunkan Pak ya. UNESA itu tetap 56 UNESA S2 itu. Iya Ya. sama Heeh. karena Gak mau kemarin gak mau turun. iya apa akan kemarin kami akreditasi internasional kan. Nah, kalau dikonversi ke CTS itu kurang dari 5 enggak cukup, Pak. Enggak Iya memenuhi itu. standar CTS-nya. Nah, itu Heeh. kendalanya nanti. Nah, nanti kendalanya itu kalau akreditasi internasional kan dia ada hitungannya tuh. Harus Ya. levelnya kalau S2 sekian sampai sekian Ya. ECTS-nya.
Nah, kalau konversinya 36 SKS itu ya kita harus mencari Pak, Iya, eh, kira-kira apa yang bisa kita beli kredit ya selama ini tidak diperhitungkan karena cuma iya, S36 SKS itu. Nah, makanya kemarin kami di revisi terakhir memang disarankan udah ambil aja sampai 56 supaya hitung-hitungannya masuk. Alhamdulillah diterima kemarin sama akunnya ya karena sudah iya, sesuai dengan ini. Nah, kalau diturunkan menjadi 36, nah otomatis tidak akan sampai pada hitungan ECTS iya, iya. kalau standar Eropa. Nah, solusinya nanti ya masing-masing prodi aja perguruan tinggi gimana nanti mencoba. Misalnya tuh proposal selama ini kan misalnya tidak pernah dinilai walaupun mahasiswa sebenarnya kan mengerjakan itu kan. Ya mestinya harus diberi kredit untuk mencukupi ECTS kalau prodi yang mau akreditasi internasional. Begitu sarannya kemarin. Jadi di proposal misalnya mahasiswa kan merancang nih, menulis dan seterusnya, tapi tidak pernah dinilai sebagai sebuah kredit. Nah, itu mungkin solusinya untuk agar hitungan ECTS bisa mencukupi tanpa harus menambah mata kuliah atau SKS mata Oh. kuliah ya di luar dari yang ditetapkan itu. Jadi saya kira asosiasi kan berkepentingan dengan Ya, JPL tadi ya, DPL ya. nasional tadi. Ya. Adapun nanti keluasan kedalaman nanti bisa Iya, masing-masing prodi anggota yang masing-masing prodi. Seperti merencanakan ya. masing-masing. Ya, Iya, kita tidak masuk di itu. Kita menyiapkan payungnya saja. iya, Dan betul tadi Ibu Ketua ya, kita memang dasarnya juga selain Permendikbudristek tetap kita harus merujuk di KKNI karena ya gitu. Jadi kami kemarin di ini dengan diskusi dengan Pak Samsul juga itu memang dasarnya harus semua di situ rujuk ke KKNI, kemudian CPL Prodi sendiri, kemudian benchmarking ke prodi sejenis di apa di tingkat global ya. Jadi kami mengcombine itu dengan standar Eropa juga karena kami rujukannya kemarin akreditasi Aquin gitu ya. Kami mencoba mensinkronkan semua KKNI yang CPL internal yang dirumuskan dari visi keilmuan program studi kemudian uh, kompetensi standar Eropa ISG. Nah, demikian. Nah, jadi gitu Pak Munir, saya iya, kembalikan ke Pak Munir. iya. Iya, saya undang Ibu Bapak ya. Yang lain ada kan ada Bu Winda, ada Ya. Bu Fari, ada Bu Yusi, ada Bu Ar juga, ada Bu Yeni. Nah, ini ada Bu Junita juga. Ini monggo silakan Ibu bisa ini menyampaikan eh, apa tanggapan terhadap paparan awal tadi untuk kerja tim di kurikulum ini Bu. Bu Winda monggo Pak, Bu Winda. Makasih Pak. Iya. Makasih banyak. Maaf ya Iya. Pak Ibu Dewi, Pak Munir dan Pak Sunadi kawan-kawan lain baru join tadi ada kelas S3 sebentar. Tadi saya mungkin belum sepenuhnya mengerti, tapi tadi saya sempat menangkap Prof Dewi bicara tentang yang CPL terpisah-pisah itu ya, Prof ya. Nah, kebetulan LTBI S2 tahun ini sedang mempersiapkan akreditasi. Heeh, ya, dan saya juga belum masih ini ya, Prof, masih bimbang dengan kurikulum ini. Kami di Unimed tuh udah 2 kali tukar, tetap OB namanya, tapi tukar lagi SKS-nya ini dari 68 ke 54. Dari awal dari 54, 68, 68, 54. Jadi pijakan CPL pun kami dari 11 jadi 9 gitu. Mungkin belum ada tanggapan apa-apa, tapi semoga saya bisa mempelajari. Kalau boleh di-share dulu Pak Sunardi ininya, apa PPT-nya dan kami pelajari dulu gitu. Sangat membantu sih kalau kita punya ini kan Prof apa acuan yang dari ABAPI gitu. Jadi kami punya argumen yang kuat gitu bahwa kami mengacu dari asosiasi gitu untuk CPL Ya. ya. Itu aja dulu Pak Munir, makasih banyak Pak. Heeh. Maaf ya Pak terlambat Oh, tadi. responnya Pak Prof Nardi. Oh ya, makasih uh, Pak Munir. Dari ibu siapa tadi ya? Dari Bu Winda. ya Bu Winda ya, thank you Bu Bu Winda. Winda Pak dari Unimed, Ya, Universitas ya Negeri nanti Medan. mohon Ah, dibantu Bu Ketua ya, yang dimaksud tadi ya terpisah-pisah itu gini Bu. Dulu kan kita nyusun CPL itu kan berdasarkan 4 komponen ya, sikap ya ada CPL ya, ini ya, gitu ya, ya, ya. ya. Kemudian kemampuan ini sehingga nanti seperti di S1 Bu tuh CPL-nya banyak sekali gitu kan, Oh puluhan ya, gitu. ya. Nah, di dalam redaksi yang terbaru itu memang
seperti sikap misalnya kepercayaan, ketuhanan yang maha Esa, itu tidak tergambar deskripsi sebagai CPL terpisah, tetapi dia include di dalam bunyi redaksi CPL 1 sampai sekian. Tapi di Oh dalamnya iya. itu Ah, sudah memuat kompetensi ya sikapnya ada, kompetensi kepentingan ya. umumnya sudah ada, keterampilannya juga sudah ada. Jadi tidak dipecah-pecah gitu ya, seperti disampaikan tadi Bu. Wah, sikap sendiri bunyinya ini. Jadi nggak jadi banyak Bu ya. Nah, kalau kami kemarin sudah di perguruan tinggi membatasi kalau misalnya S1 paling banyak lah 14 gitu ya kalau S1. Kalau S2 ya 9 sampai 12. Maka kami kemarin di S2 bahasa Inggris contoh tadinya memang hanya 9 tetapi karena kami mengambil juga CPL yang dikaitkan dengan ISG standar Eropa maka kami jadi 12. Jadi Oke. CPL kami itu merujuk pada KKNI. Kemudian CPL yang kita rumuskan dari profil perguruan tinggi, kemudian profil program studi, apa visi keilmuan, kemudian ditambah dengan standar internasional karena kita lakukan benchmarking. Jadi CPL kami hanya 12 ya untuk itu. Tidak melebihi itu karena memang sudah distandarkan oleh perguruan tinggi, tidak usah terlalu banyak, Iya. sulit nanti ngukurnya gitu ya. Betul, betul. Tidak usah Itu terlalu banyak S2 bahasa CPL. Inggris ya, Pak? Ya, sudah bahasa S2 Inggris. bahasa Inggris ya, Pak? Ya. Oke. Ya, Mohon Mbak, pengalaman kita tambahkan. ya, dulu kami itu kan saya sebenarnya yang getol memperkenalkan di prodi kami, di lembaga kami, biar dilakukan satu kesatuan, Prof. Ya. Saya, karena kita baca OBI, kita baca aturan dan sebagainya, gitu. Tetapi ujung-ujungnya ada surat edaran tetap terpisah gitu. Nah, akhirnya ketika kami ada akreditasi internasional, itu kan kami juga menggunakan, tapi AKAS kami menggunakan Pak Nabo. Oh ya, Waktu itu, tegas. waktu itu prodi saya belum ada, ya prodi baru S2, Ya. belum baru semester baru tahun pertama kami dulu. Nah itu ada pertanyaan dari pihak akadnya Bu, saya ingat banget, misalnya CPL sikap, bagaimana Anda, apakah ada mata kuliah khusus yang Ya. diinformasikan berkontribusi agar tercapai sikap, Ya. bagaimana Anda mengeses dan sebagainya, Ya. itu konsekuensinya lumayan banyak kalau kita Banyak. berorientasi OBI gitu. Nah, itu kenapa akhirnya saya selaku prodi bersama beberapa teman akhirnya membuat kami memang CPL yang satu kesatuan gitu. Sehingga ketika kami akreditasi dulu ditanyakan sama asesor, Ibu punya kurikulum yang lengkap. Karena kalau menurut yang lengkap itu kalau di pasal 44 nomor Permendikti-Saintek itu kurikulum minimal mencakup. Nah, itu minimalnya ditulis di Permendikbud nomor 39 2025. Nah, kalau kita menggunakan acuan panduan penyusunan kurikulum tahun 2024, di situ ada 12 poin. Akhirnya saya buat menggabungkan kedua dokumen itu menjadilah saya dokumen yang lengkap. Nah, akhirnya saya memiliki dua versi, Bu. Satu yang lengkap, yang saya buat terjemahkan sendiri di Prodi. Satu karena di lembaga kami masih menggunakan yang singkat, yang masih terpisah, masih old style gitu, sehingga sulit dipertemukan. Nah, itu problem kami, sehingga kami baru akan mereview kembali tanggal 16 ini di lembaga saya ya. Iya. Konsekuensinya jikalau kita ditanyain, bukan kita harus membuat mapping tuh nanti CPL ini mata kuliahnya yang mana, kemudian assessment bagaimana, semua kan harus ada mappingnya tuh Bu. Nanti akan sulit jikalau terpisah, karena harus ada mata agak-agak sulit Ya, gitu. agak Jadi sulit apalagi itu bahasa ini ya, akan ya, banyak sekali ya. ya. Tapi tadi kan semangatnya kita kan ingin menggali dari bawah ya Pak ya. Jadi apapun yang anggota kita punya itu biar dipasang aja di sana kan kita Pasang ini aja semangatnya ya, nanti pasang aja. kita itu Nggak kasih apa-apa. masukan nanti gitu ya. Jadi nggak masalah Iya, ini ya. apapun itu ya. Kan Dia Eh, sambil menyesuaikan nanti, sambil ya, menyesuaikan. iya. Malah kita mungkin bisa saya kasih saran nanti wordingnya diginikan aja kayak gitu bisa Iya, malah bagus iya. itu Bu. Malah eh, bagus sih kalau nunggu dia harus dulu review kurikulum lagi kan agak lama nih. Jadi kita tetap saja Lama berjalan nggak sampai selesai. existing. Malah ini saya pikir targetnya nggak 1 bulan, apa. 2 bulan Pak ya. Ini tanggal 1 April, Malah kemudian ini bagus, kita malah bagus Pak selesai. Munir. Teman-teman yang belum melakukan review kurikulum kembali kan bisa menjadikan rujukan yang ini sebagai Betul. dasar. Ya. Nggak apa-apa, saya pikir meskipun ada masih terpisah, nanti yang kita lihat itu kan sudah ada di aturan seperti yang disampaikan oleh Pak Nardi tadi, sekian komponen itu, 4 komponen itu. Nanti acuan kita itu adalah
eh, substansi kajiannya untuk melihat kontennya, Ya, bahan kajiannya. Jadi sesuai dengan body of knowledge daripada prodi masing-masing gitu. Nah, itu ya. yang kita pakai sebagai untuk memudahkan, tinggal menambahkan nanti komponen yang lain. Yang lain silakan. Ya, Ya, gitu. Oke. Ya, artinya nggak Ini, masalah sih. Semoga nih cepat iya, Bu. bisa kita ini. selesaikan ya. Nanti teman-teman existing CPL-nya saja yang disubmit kan Ya, gitu ya, Pak? ya, Iya. ya, itu aja nanti tinggal Iya. di copy aja langsung masukkan di Iya. link nanti. Bu Dewi ini Bu Junita sudah hadir, Bu Ar, mungkin Bu Yusi dan Bu Yani bisa mungkin ada yang ini disampaikan lagi terkait tadi rencana kerja kita itu. Bu Ar mungkin. Selamat siang Ibu Oh, Bapak, mohon maaf selamat siang. saya tadi telinga saya setengah udah di sini gitu, tapi baru muncul. Iya, Terima iya, kasih Pak Nardi paparannya iya, tadi Ya, Bro. sangat mengguide kita ya. Saya dengan Bu Dewi kebetulan memang Bu Dewi itu memang terus terang di Undiksa ahli kurikulum gitu ya. Oh Jadi ya, iya memang jadi acuan juga pekerjaan beliau tentang Enggak. kurikulum S3. Jadi saya juga memiliki kurikulum yang lengkap seperti yang dimiliki oleh S3 bahasa Inggris dan sangat terbantu sekali ketika akreditasi. Jadi kita kayak punya kartu truf gitu. Begitu ya, ditanya, wah dengan bangga kita tunjukkan. Jadi semuanya rapi, ya, eh, tidak memakai apa yang kita pakai di Undiksa. Jadi kita punya memang yang benar-benar eh, lengkap gitu. ya, Eh, Sangat praktis gitu kalau kita memang mengikuti apa yang eh, memang diminta oleh aturan terbaru, sehingga tinggal menunjukkan saja gitu. Jadi ya. tidak ada yang di luar itu. Jadi apapun ditanyakan kita bisa jawab gitu jadinya. Ya, eh, baik. Jadi menurut saya memang ya gitu, beruntung kita ada asosiasi ini, kita bisa saling sharing, kemudian Betul. mungkin nanti ya sama-sama mengembangkan yang mainnya karena kita bahasa asing, Ya, kemudian bahasa Inggris yang S2 mungkin nanti sama-sama dengan bahasa Inggris S2, yang S3 dengan S3, yang ya. bahasa asing lain dengan bahasa asing lain, sehingga nanti kita betul-betul punya kurikulum yang disahkan oleh eh, ya Asosiasi. asosiasi ya. Jadi langsung selesai pekerjaan kita nanti. Ya, Amin. itu. Ya mungkin itu saja. Ya. Tidak ada hal yang saya ingin tambahkan. Terima kasih, Bu Bapak. Pak Munir. Jadi terima kasih ya Bu, Bu Prof Artini ya atas ini. Eh, Syukur Alhamdulillah kalau memang sudah lengkap ya, karena kami juga kemarin rasakan Bu, kan kami baru selesai akreditasi internasional kemarin dengan Aquin, ada 18 program studi dan kebetulan koordinatornya saya juga, jadi cukup mengikuti betul dari awal bagaimana kurikulum kami itu di review oleh mereka. Ya alhamdulillah semua berjalan lancar karena kami memang sudah OB semua kan, ya 18 prodi ini memang sudah berlaku kurikulum OB, sehingga memang secara ini persyaratan oleh mereka sudah cukup oke kemarin. Dan ya itu pola itulah yang kami lakukan ya, melalui proses review beberapa kali ya, baik melibatkan pihak eksternal maupun internal sampai pada Jadi akhirnya. sudah ya, Pak Nardi Sudah. ke-18-nya sudah terakreditasi internasional. Belum, masih nunggu hasilnya. Ke Oh, hasilnya keluar nanti bulan Juni. Ya, bulan Juni. wah, Ya, luar biasa. ya. Semua akuin ya. Jadi nanti ada juga yang ASEAN ada 7 ya, tapi Hmm. belum submit ya. Kita baru mau submit. Kebetulan saya ini yang mendampingi penyusunan Hmm. SAR-nya, SAR baik yang akuin maupun yang ASEAN. Ya. Nah, kita banyak belajar Bu dari mereka juga ya. Oh gimana merancang kurikulum Iya, ini. Kita coba benchmarking ya. Monggo yang lain ini ada Bu Yeni, Bu Julia, Bu Yusi ya menyampaikan ya, tanggapannya. Monggo.
Oke, baik. Terima kasih Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru bergabung di Zoom secara intens ini di akhir-akhir menit. Baik, terima kasih Prof. Nadi dan juga Pak Munir ya atas waktunya dan juga atas sharingnya. Kami terus terang kalau saya kebetulan mohon izin memperkenalkan diri Prof. Nadi. Saya kebetulan korprodi untuk linguistik terapan Prof. Tetapi kami ini Oh, ada pendidikan bahasa asing ya, pendidikan bahasa asing, tetapi juga ada konsentrasi untuk penerjemahan. Jadi ini kami juga nanti perlu banyak belajar berkaitan dengan kurikulum ini ya, karena memang kami ada pendidikan, tetapi juga ada yang non kependidikan begitu, Prof. Jadi kami kemarin itu memang menyelaraskan antara kurikulum yang lama dengan berdasarkan aturan yang lama dan aturan yang baru sehingga kami untuk kurikulum yang sekarang ini SKS-nya itu kami akhirnya tadinya kan ke 56 ya kalau nggak salah 50 karena minimal ya. kan 56 tapi kemudian kemarin dari UNY kami diminta untuk menurunkan jadi agar tidak terlalu banyak sehingga kami di angka 48 Prof itu termasuk untuk di tesis segala macam itu karena waktu itu kami berpikiran, wah kalau misalnya terlalu rendah nanti ETCS-nya tidak masuk gitu. Masuk Jadi ya. akhirnya kami tetap kekeh untuk di 48. Nah, kebetulan kami ini kan mau reakreditasi, tetapi reakreditasi untuk ban PT, Prof. Oh ya. Nah ini kan sementara apa untuk borangnya kan borang baru itu Prof. Jadi kami ini memang masih masih ini aduh ini gimana ini karena belum ada acuannya begitu Prof. Nah nanti mungkin kalau misalnya kami terus terang karena kemarin itu sudah AKAS ya sehingga nanti perlu untuk yang internasional mungkin kami akan belajar dari Prof. Nadi begitu. Prof. Nadi, terima kasih sekali atas sharingnya Pak Monir juga Bapak Ibu yang di sini juga kami terus terang kami harus belajar banyak. Terima kasih Pak Monir, Prof. Nadi. Oke, Mbak Terima Nur. kasih, Ini Bu Eni. Pak Hadi ini saya kira juga perlu di apa ya kita perhatikan juga bahwa anggota kita ini kan eh, bahasa asing tapi ada yang pendidikan bahasa baik bahasa macam-macam ada juga yang linguistik terapan. Nah ini nanti bagaimana kita ini kan karena kebetulan kalau Bu Yeni di UNY itu kan ada konsentrasi Hmm. pendidikannya Bu ya di sana ada Betul, dua. nggih, betul. Nah, misalnya kalau yang di Unimed ini Bu Wari ya ini tidak tahu konsentrasinya apa. Ini kan kebetulan tadi di paparan Pak Nadi kan mungkin masih apa ya gimana ya Ya, namanya masih terbawa belum. pada Nah ini ini ya, gimana perlu nama dipertimbangkan. asosiasi Oke, gimana pendidikan Pak? gitu ya. Oke, gimana Pak? Rencana kita Pak Eh, nanti Pak kalau gitu. eh, Saya pikir izin dulu ya nanti Pak Nadi yang Oke, menambahkan ya oke. Pak. Linguistik terapan kan basically itu adalah talking about applied linguistics ya. Artinya yang membicarakan bagaimana implementasi teori-teori linguistik dalam di lapangan. Saya Lapangan. pikir pola kerjanya akan tetap sama Nah, Pak Munir. Jadi kita akan ambil dulu existing CPL yang sudah ada. Dari situ kita kan bisa membuat kategori Pak. Kategori apa misalnya ada linguistik terapan, kemudian apa lagi kita lihat di situ ya. bahan kajiannya kita klasifikasikan gitu berdasarkan klasifikasi inilah kita akan membuat CPL nasional dari sisi kontennya. Yang lain-lainnya akan sama. Saya pikir belajar sepanjang hayat dan sebagai konteksnya itu kan hampir sama gitu. Ya gitu aja sih dari saya. Nanti kita tinggal membuat payungnya biar memayungi semua gitu. Ya. Saya kira saya setuju dengan Bu Ketua ya, bahwa kita kan sudah ada rujukan nasionalnya cakupannya ini, tetapi nanti kan akan tergambar nanti ketika setiap prodi sudah mengisikan di dalam itu kan kelihatan tuh, oh ini yang terapan ini, yang ini nanti kita tinggal ini. Tidak ada masalah saya pikir Pak Munir, tinggal aja nanti tidak diklasifikasikan, di klaster gitu ya, setelah nanti semua masuk gitu ya. Yang tetap rujukannya 4 cakupan itu kan itu yang minimal ya, yang memang sudah ditegaskan. Nah itu tidak hanya diperlakukan ini, tapi semua berlaku untuk semua ya Kalau menjadi gitu rujukan. saya mohon Pak Nadi mengulangi lagi Pak yang khusus yang tadi rencana kita Pak ya. Nanti ini kita akan mengisi ini kemudian ini gitu Pak. Tadi kan ke slide nomor berapa tadi saya catat tadi? Ya, itu. Slide 29 ya. Kan di
kalau nggak salah. Nanti kan di-share slide-nya sama bapaknya. Ya. Nanti Ye, nanti saya share aja ya slide-nya. ye. Tapi ini saya minta Pak Nadi menyampaikan lagi Pak yang secara spesifik yang alur kerja yang kita ini ya. Oh ya ya, Slide itu ntar ya. slide nomor Saya coba 29 kalau nggak salah Pak. Slide coba saya 29 ya. Coba slide nomor 29 kan? Coba. kelihatan enggak, Pak? Masih proses anunya itu. Oh, ini bagian akhir itu nomor Oh, enggak ada. Kok enggak mau ya? Saya tar. Yang slide nomor. anu tadi yang peta ya, Iya, 29. yang apa kita Oh ya kan ya, 30 kali. Ya 30 ya. iya 30 ya Pak ya. Pokoknya Ya. saya tercatat Oke, saya sudah coba. 30 coba di ini lagi Pak. Artinya ini karena sudah nanti kan ini direkam video kan nanti jadi kita semua anggota nanti di akhir itu ada penegasan kembali bahwa langkah kita itu yang ini gitu loh Pak yang Ya. ini gitu. Yang ini ke Pak Munir? Ya, yang sebelum ini 29 Pak. Mulai kan ini kan mulai kan terkait dengan ini kan. Ini. Ya, kan ini kan. Terus Ya. langsung ke 29 kan gitu ya. Gimana Pak? Nih. Ya. Jadi nanti langkah pertamanya kan prodi nih yang Ya. mengisikan ke sheet A ya. Jadi Ya. semua Ya. existing CPL-nya diisikan ke sheet A yang kita akan siapkan dalam bentuk link drive yang bisa kita monitor bersama gitu ya. Ya. Dan nanti itu akan sudah terbagi dengan otomatis nanti ini prodi A, prodi B, prodi B, prodi ini redaksinya kan gitu ya. Nah, habis itu nanti ada tim review kan, nanti siapa yang Ada. ditugaskan kan Banyak itu ya anggotanya kan. di review itu. Ya. Jadi ya itulah tugasnya membaca pola lintas prodi itu yang menyusun kemudian yang menjadi bahan untuk kita susun redaksi awal gitu ya yang nanti di tabel itu sudah disiapkan apa rencana untuk apa CPL nasionalnya ini gitu ya untuk sementara nanti itu yang kemudian dibawa nanti ke pleno untuk kita apakah pleno bukan pleno kayaknya rapat online saja itu untuk ini untuk melaporkan hasil reviewnya. Karena nanti teman-teman kita harapkan bisa melihat langsung ya perubahannya dari masing-masing itu. Kemudian nanti kita rapatkan setelah selesai sheet B, kita rapatkan untuk menyamakan redaksi CPL yang tentu saja dengan ukurannya pada apakah setiap redaksi yang sudah kita ekstraksi dari setiap CPL existing itu sudah memenuhi format ABCD. Kalau belum kan tinggal kita perbaiki kayak gitu. Sehingga nanti pada intinya nanti kita menemukan uh, apa CPL yang kita sepakati menjadi payung ya. Kemudian selanjutnya nanti ya udah itulah yang menjadi dasar. Kemudian CPL prodi masing-masing ya. CPL prodi itu kita konversi menjadi CPL nasional. Nah, itu ada sheet D, ada formatnya gitu ya. Dan kemudian uh, ada nanti tim lagi ya, mungkin tim apa ya, ada yang berisikan 2 orang di SK itu kalau saya tidak salah tim evaluasi apa kualitas ya. Nah, itu akan bertugas melakukan penilaian dari sisi kualitas redaksi. Apakah redaksinya itu uh, sudah oke untuk dibawa ke pleno, yaitu di sheet E. Jadi ini ada tahapan-tahapannya Pak seperti ini. Akan kita bagikan nanti template-nya mulai dari sheet A, sheet B sampai sheet E, sehingga memudahkan teman-teman dalam bekerja. Inikah yang dimaksud Pak Munir? Benar sekali Pak. Jadi nanti kan nanti kita akan tulis bahwa ini bahwa ini masing-masing prodi, kemudian yang ini Ya. adalah tim review, Ya. yang ini kayak gitu Oh Pak ya, ya. nanti saya Ditambahkan di tambahkan sini Pak. nanti. Ya Nanti saya ya, tambahkan. Ya. gitu ya. Ya. Jadi ini ditambahkan Pak sheet A sampai ini akan disediakan oleh ini Ya. apa oleh Diisikan oleh ini. Ya. Nanti saya gitu ya. bagikan Nggih, nanti. nggih. Ya saya merujuk ke SK aja Pak nanti ya. Nanti tak Nggih, tugas ya saya lewat kira begitu kan di situ SK. sudah jelas ini ya supaya nanti kita menjadi pegangan juga bahwa kita bisa copot ya Ya. sheet nomor 29 ini sebagai intinya tugas kita ada di sheet nomor 29 nanti kita copot khusus supaya jadi pegangan gitu. Nggih. Ya. Oke. Nggih. Nanti saya bisa kasih juga slide-nya secara terpisah-pisah ini supaya yang fokus pada paparan umum, kemudian yang sampai pada mekanisme kerja, udah biar nggak terlalu banyak slide yang harus dia baca. Bisa Pak, bisa jadi kayak semacam Ya.
ini ya, ini beberapa file terpisah gitu. Tapi ada file Ya. utuh kayak gini supaya sebagai satu alur berpikir yang Oke, utuh siap. gitu. Ada Siap. tadi alur kerja yang dipisah khusus supaya masing-masing apa tim itu anu langsung ke fokus ke situ itu sudah bisa dengan mudah melihat gitu, Pak. Siap. Ya, Nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Nggih. kasih Pak. Nggih. Eh, gimana Prof Dewi? Saya pikir sudah Kembalikan. jelas, kecuali Nggih. ada yang masih bertanya. Iya. Berarti nanti Bapak kan Ibu, apakah semua sudah jelas? Kalau sudah jelas, nanti tinggal kita bekerja dari tempat masing-masing. Bekerjanya kan hanya tinggal submit saja, ambil nggih. CPL Ya, yang ada. copy paste aja ke dari yang ada Siap. yang Ibu Bapak miliki langsung masukkan tabel. Hmm, hmm. Kalau ini saya kira kayak kayak Bu Yusi sebagai WD kan nanti bisa menyampaikan ke di sana kan kalau Bu Prof Nuni itu kan Iya, bukan ini ya sekarang tidak menjabat sebagai korprodi tapi kan ada iya, masalah nanti bisa dosen. disampaikan ke korprodinya sebagai anggota prodi bisa menyampaikan ke korprodinya sehingga kita tetap bisa berkembang gitu bahwa anggota sebagai anggota individu itu juga bisa mewakili prodinya, ya, bisa bersuara ke prodinya kayak gitu. Nggak ada masalah di kami ini kan yang penting kan bahwa kita itu semakin besar, apabila semakin besar, semakin kontributif dan masing-masing anggota mendapatkan benefit itu kan harapan kita semua kayak gitu. Oke. Ya, baik, Pak Munir. Oke. Makasih Prof. Sunardi tadi. Siap. Ya, Alhamdulillah, intinya ada pencerahan dan intinya kami juga siap bekerja mengikuti arahan yang tadi telah disampaikan. Dan tadi saya akan coba bicara dengan diskusi dengan Bu Fatwa, tadi kan ada dari Bahasa Arab, dan Oke. juga Ibu Nino, ya Prof. Nino. Oke. Oke. Nanti insya Allah mudah-mudahan juga meluas lagi. Nanti saya coba lagi ajak Prodi Pendidikan Bahasa Inggris sebenarnya yang magister nih akan saya ini Bu lagi. apa? Karena kan Bu memang sebenarnya kami siapa itu butuh namanya? ya seperti ini. Iya. Iya, Itu baik, satu terima satu kasih grup banyak. kata itu dengan saya itu di grup anu Iya, Bu. Yang namanya kayak siapa Pak? nama Rusia itu Bu ya. Sebisa yang korporatinya Oh, S2. Bu Dwi Foka. Iya, dari Bu Voka Foka. ya. Iya. Oh, Bu Fokas, iya Bu Fokas sebenarnya juga sekarang WD1, cuma ya Oh, nanti saya coba wait, karena sekarang. cuma kan masalahnya dia juga sibuk dengan ini. Biasanya kalau yang seneng kemana-mana itu memang saya, tapi ya nggak apa-apa. Nanti saya coba ini juga Iya. supaya memang intinya kan ya kurikulum ini tetap menjadi ranah yang ya ruhnya gitu ya, Iya, ruhnya iya. kita gitu. Itu Pak. Makanya saya juga saya pikir ya memang eh, pentingnya ya kita berada di sini gitu belajar bersama. Baik, Ya. terima kasih. Iya, Terima matur kasih nuwun. Bu Ya, Yusi. Iya. Saya serahkan ke Prof Dewi, Bu, untuk sesi kita bisa diakhiri. Saya kira ini sudah Ya, waktunya bisa kembali bekerja ke tugas kita masing-masing. Bapak Ibu. Iya. Iya, terima kasih Pak Nardi. Nanti biar efektif kita bekerja, tolong diingatkan juga nanti ada reminder-remindernya Pak. Kita kan sibuk banget semua ya. Oke, iya, iya. Ya. Nanti Siap, kalau siap. tidak ada reminder, nanti kita kelupaan gitu. Meskipun sekedar hanya copy paste dari sebuah CPL yang sudah ada, nanti Ya, kita kelupaan. Jadi siap Bu. Siap. mohon nanti sebelum apa di sepanjang jalan kita selalu mengingatkan satu sama lain. Saya melihat bahwa kurikulum kita ini bukan hanya sekedar apa ya formalitas legalitas saja, tetapi akan memudahkan kita ke depannya, terutama jikalau kita ada misalnya ada kerjasama yang lebih konkret, misalnya saling mengisi mata kuliah tertentu. Jadi substansi kajian sudah jelas ya. Apalagi seperti Pak Nardi tadi mengatakan sudah terakreditasi internasional dan pasti kita sudah banyak memiliki kerjasama internasional. Nah, itu juga akan memudahkan kita dengan adanya berbasis OBI. Karena jikalau tidak berbasis OBI, kurikulum kita juga agak sulit dipahami oleh orang gitu kan di luar. Nah, itu akan memudahkan kita semua dan menyebabkan kita juga jelas apa yang kita mau berikan dan untuk tujuan apa. Lulusan juga akan menjadi apa membawa dampak daripada kurikulum yang kita perbaharui.
Nah, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sesi kita singkat, padat, produktif, bagus. Terima kasih Pak Nardi. Sekali lagi Pak Munir, Bapak Ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu meluangkan waktu di sesi yang amat-amat sibuk. Bu Artini tadi sambil nguji, saya tadi ada 3 devices yang harus saya lakukan. Pas saya lupa ada nada aninya. Ya, jadi mohon maaf kalau di awal-awal saya tadi masih tutup kamera karena sedang ngomong dengan pimpinan. Jadi semoga Bapak Ibu apa yang kita lakukan hari ini merupakan titik awal kita untuk belajar bersama, bekerja bersama, berkolaborasi. Mari kita kerja lagi untuk mendapatkan bagaimana CPL secara nasional. Saya sangat suka Pak jikalau nanti ada uji publik jika memungkinkan ya. Kita bisa membawa ini ke tingkat nasional karena saya tidak tahu apakah prodi-prodi asosiasi yang lain mengerjakan hal ini. Karena ini sebenarnya kan esensi daripada sebuah asosiasi, terutama jikalau kita berkomitmen benar-benar OBE based gitu. Nanti jikalau kita mau akreditasi internasional, ini akan menjadi bukti yang sangat bagus. Dari manapun kita ditanyai tentang kurikulum, sepanjang berbasis OBE semua bisa terjawab dengan apa yang kita lakukan saat ini. Terima kasih banyak semuanya Bapak Ibu atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua sehat walafiat. Izinkan saya untuk menutup kegiatan ini, rapat ini, dan sampai jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya di WhatsApp grup kita. Karena kita lebih banyak akan melakukan sesi diskusi secara online. Sampai nanti pleno, semoga kita bisa offline ya Bapak Ibu. Terima kasih Amin. banyak. Ya, baik, terima kasih. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nardi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Kita foto Sehat session selalu Pak. semua. Oh iya, iya. Apa Bu? Pak Munir, Foto kita session. Oh ya ya ya. Oh ya. Oh ya. Eh,